Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan sangat luar biasa nih. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yaitu tentang penertiban reklame apakah berdampak pada PAD. Dan kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Asep Robin, SHMH. Oke, Halo terima kasih. Bapak, Halo, Sampurasun sehat Pak? Rampes. Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini Bapak cerah sekali Pak. Oh gitu, aduh ngerayu ya mah. Terima kasih nuhun. Sehat ya Pak? Sehat, Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Saat ini biasa kegiatan agenda Dewan saja. Terus masih kemarin melakukan FGD RKPD di Unpad, dan hari Jumat nanti akan FGD juga mengenai peraturan wali kota tentang reklame. Oh iya, dan sesuai dengan pembahasan kita hari ini ya Pak Insya ya. Allah. Ini mungkin langsung ke pertanyaan aja Pak ya. Ya, Ini bisa dijelaskan nih Pak Asep bagaimana permasalahan reklame di Kota Bandung nih Pak. Yang sehingga akhirnya beberapa waktu lalu ada pembahasan terkait Rapeda tentang penyelenggaraan reklame. Oke. Kenapa diadakannya Raperda reklame? Karena perda reklamenya sudah ada padahal ya. Karena di Kota Bandung sudah mulai dianggap dalam tanda kutip semerawut. Dari data yang ada, kurang lebih 6.000 reklame yang ada, hampir setengahnya itu kurang lebih 3.000 itu tidak berizin. Yang akhirnya di Kota Bandung reklamenya semerawut. Oleh karena itu perlu adanya direduksi kembali aturan-aturan atau batasan-batasan hukum, sehingga para penyelenggara reklame ataupun masyarakat juga bisa terlindungi oleh aturan-aturan hukum secara teknis, aturan hukum reklame di Kota Bandung tersebut, sehingga tidak dianggap semerawut. Iya, betul, karena banyak aduan-aduan juga Banyak ya Pak ya. juga tentunya. Dan lalu sejauh ini bagaimana komitmen dari pengusaha nih Pak dalam penerapan reklame ini? Kalau dengan DPRD tidak ada komitmen. Kalau Tidak ada komitmen justru jadi bahaya, Neng. Neng aja ya bilangnya ya. Iya, Justru jadi Pak. bahaya, kita tidak ada komitmen, kita melakukan peraturan melakukan peraturan, membuat aturan-aturan main, bagaimana pembuatan perda ini bisa menyelamatkan tata kelola, menyelamatkan keindahan di kota mengenai reklame, dan menyelamatkan PAD. Tentunya seperti itu. Berarti dengan pengusaha tidak ada komunikasi komitmen apa-apa. ya? Tidak ada Tidak ada komitmen. komunikasi Kalau juga kita sama sekali. ada komitmen, tentu itu akan berdampak kurang baik dan bisa jadi menjadikan ranah pidana. Kami tidak mau untuk itu semua. Ini akibat, mungkin dalam tanda kutip, ini akibat semerawutnya reklame itu mungkin. Dulu-dulunya seperti itu. Kami sebagai mungkin Dewan yang baru 2024 periode 2029 ini tidak mau, dan menjadi anggota Pansus 3 mengenai reklame tidak berkeinginan untuk seperti itu. Baik Pak. Jadi sebenarnya berapa potensi dari PAD yang seharusnya didapat oleh Pemkot nih Pak, oleh Pemkot Bandung dari pajak reklame? Pajak reklame itu sangat besar sekali. Saat ini terjadi loss potensi. Bisa dibilang kemarin 2024 itu ditargetkan 50 miliar per tahun. Dan hanya menyerap 45,1. Itu data dari Dispenda. Ini kan sangat ironis sekali. Dari 6.000 reklame yang ada, hanya 45,1 miliar. Di luar target. Bahkan menurut pemikiran kami bisa 150 miliar per tahun juga bisa. Kalau seandainya dilakukan penerapan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya peraturan perda yang ada saat ini. Raperda ini adalah menunjuk terhadap aspek teknis, menunjuk terhadap kenyamanan masyarakat, termasuk tata kelola. Daripada tata kelola ini menjadikan keindahan di Kota Bandung. Saat ini terus terang saja
terjadi teori ekonomi. Ketika harga permintaan banyak, tentunya harga juga akan meningkat. Tapi ini terbalik mengenai reklame. Permintaan sedikit, reklamenya banyak di mana-mana. Di Kota Bandung ini. Akibat apa? Akibatnya tidak adanya peraturan yang pasti kemarin. Banyak tanda kutip adalah pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak mau peduli terhadap lingkungan, yang tidak mau, yang jelas bisa usaha saja di Kota Bandung ini, sehingga terjadilah maraknya reklame di mana-mana. Padahal kalau para penyelenggara reklame ini tidak diikuti dengan, kan penyelenggara reklame itu tidak semuanya salah. Banyak penyelenggara reklame di Kota Bandung yang baik dan yang penuh tanggung jawab terhadap Kota Bandung itu sendiri, yang akhirnya dia berizin. Dari 3.000 ini, dari 6.000 ada 3.000 yang berizin, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada kurang lebih setengahnya juga tidak berizin. Jadi jangan ikut terhadap yang penyelenggara reklame yang mengikuti hanya untuk keuntungan sebelaka. Dan dengan adanya Raperda ini tentunya akan ada aspek teknisnya lebih kuat, penyelenggara reklame lebih aman, yang baik tentunya. Kalau yang tidak baiknya, yang melakukan pelanggaran tentunya pastilah kita akan melakukan tindakan-tindakan, yang berharap saya melakukan tindakan-tindakan yang lebih objektif untuk penegakan peraturan daerah ini. Termasuk pengawasan. Pengawasan, karena dibuat, Raperda ini dibuatkan tim kerja yang akan mereduksi tiap bulan, akan mereduksi, mengawasi tiap bulan, dan akan melakukan tindakan-tindakan tiap bulan. Jadi dari berbagai stakeholder atau dinas OPD-OPD yang ada itu dibuatkan namanya tim kerja. Jadi bukan hanya Satpol PP saja yang melakukan penegakan perda. Tentunya dengan tim kerja ini ada dinas-dinas yang lain yang ikut di dalam, ditunjuk tentunya oleh Wali Kota Bandung. Dan sesuai dengan Raperda yang sekarang sudah diparipurnakan. Oke, baik, jadi sudah ada yang ditugaskan ya Pak ya, Sudah. jadi bukan hanya Satpol PP yang terjun saja. langsung. Lalu hal apa Pak yang membuat PAD tidak mencapai target? PAD tidak mencapai target tentunya terjadi loss potensi ini karena yang tadi kurang lebih setengahnya, salah satunya mungkin. Setengahnya dari 6.000 reklame yang ada di Kota Bandung itu tidak berizin. Salah satu kuncinya adalah izin. Izin ya. Kalau izinnya jelas, tentunya secara otomatis akan menjadikan PAD. Tapi kalau izinnya tidak jelas, saya masuk keuangannya dari mana? Saya percaya bahwa biarpun pengusaha ini tidak berizin, tapi memberikan sesuatu terhadap entah terhadap siapa memberikan. Inilah yang harus kita berantas, dan tentunya penertiban harus segera dilakukan sebelum peraturan wali kota ini keluar. Oke, baik Pak. Apakah Bapak yakin bahwa PAD yang bersumber dari pajak reklame itu bisa melampaui target gitu Pak? Oh yakin, karena dari izin tersebutlah sumber PAD yang masuk ke kas daerah. Jadi balik lagi ke izin ya balik Pak lagi ya? ke izin tentunya. Kalau izinnya, pengawasannya seperti terjadi seperti ini, percuma kami membuat peraturan daerah yang baru. Kalau pengawasan seperti ini, saya tekankan terhadap para pelaksana, OPD pelaksana, tentunya segera, sekali lagi, segera melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak berizin. Kami akan turun ke lapangan bersama OPD, bila perlu kami turun ke lapangan bersama OPD. Mana saja yang tidak berizin, mana yang berizin. Dan kami tahu persis, yang tidak berizin bagaimana, yang berizin di mana. Kami tahu persis. Dan kami siap, terutama yang tidak berizin ya. Kami siap untuk mendukung itu semua, dan saya berharap Pak Wali Kota juga mendukung terhadap program
kami ini, sehingga kami seiring sejalan bersama-sama untuk membangun Kota Bandung yang lebih baik lagi. Terutama PAD ini adalah menyangkut terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung. Oke, jadi penertiban reklame apakah hal ini akan berdampak pada PAD, Pak? Pasti. Sangat ya, Pak ya? Sangat. Karena akan terjadi teori ekonomi. Dalam arti penyelenggara atau pengusaha reklame yang ada di Indonesia atau di luar Kota Bandung, baik di luar ataupun di dalam Kota Bandung itu akan lebih suka berusaha dengan tenang. Dibanding mereka berusaha tidak tenang. Dalam arti besok lusa diancam akan dibongkar, besok lusa akan didatangi oknum, besok lusa dan sebagainya. Ini tidak akan nyaman untuk berusaha di Kota Bandung. Tentunya kami tekankan, saya berharap sekali lagi untuk tetap melakukan perizinan sesuai peraturan yang berlaku. Kalau mau tenang berusaha di Kota Bandung. Dan saya berharap juga para tim kerja yang yang ditunjuk nanti oleh Wali Kota Bandung bersama-sama dengan kita, dan saya tidak akan segan-segan untuk turun ke lapangan bersama anggota DPRD yang lain, bagaimana kinerja penertiban ini akan lebih efektif dan menunjang terhadap potensi asli daerah. Oke, baik. Jadi itu tadi solusinya ya, Pak ya. Dan banyak juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat nih, Pak, terkait reklame ini. Jadi pemasangannya tuh membuat Kota Bandung menjadi tidak indah katanya nih, Pak. Ini tanggapan Bapak gimana, Pak? Benar. Sore tidak ada, paginya jadi ada. Tiba-tiba ya, Pak? Tiba-tiba. Ini kan tidak melihat dari aspek administrasi tidak dilalui. Yang jelas aspek perizinan tidak dilalui, aspek de facto-nya juga tidak dilalui, tata keindahannya juga tidak dilalui. Itu akibat tidak berizinnya seperti itu. Jadi pengen berdiri, sudah berdiri, tidak peduli, besok lusa mau pasang lagi, tidak. Akhirnya ada sekelompok orang yang kerjaannya mendirikan reklame. Dan ada sekelompok orang yang mencari produk yang bisa masuk ditempel di reklame. Di sini perlu ada pengawasan yang sangat kuat. Ketika pengawasannya kuat, oleh karena itu yang sekarang sudah terlanjur ada tidak berizin ini, bongkar, tertibkan sesuai dengan perda yang sudah ada. Ada mekanisme yang sangat di dalamnya itu ada mulai dari teguran, setelah teguran juga ada. Bahkan saat ini di Raperda yang ada saat ini, tim kerja ataupun penegak perda yang lainnya berkuasa untuk menertibkan langsung tanpa melalui mekanisme yang lainnya. Dengan satu alasan, adalah keamanan. Itu nih. Oke, berarti harus tertib semua ya Pak ya, dan mungkin sudah tegas juga ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada kota-kota di Indonesia yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan reklame? Oh, waktu kita sebagai Pansus 3 mengenai reklame tentunya ada tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan. Di antaranya ada tahapan konsultasi ke kota-kota lain yang dianggap lebih baik dari Kota Bandung. Terus ada FGD, menampung semua aspirasi yang ada dari masyarakat, termasuk dari beberapa pengusaha dan sebagainya, menampung aspirasi. Dan ini tahapan ini sudah dilakukan itu semua. Kalau untuk Kota Bandung, kami mengambil kesimpulan waktu konsultasi di Jakarta. Kenapa Jakarta sekarang ini tertib dan PAD-nya juga meningkat? Padahal Jakarta sebelum waktu zaman Ahok itu lebih semerawut dibanding Kota Bandung. Di Jakarta selain daripada waktu itu ibu kota negara, tentunya banyak pengusaha di dalamnya itu menarik karena seksi Jakarta pada saat itu. Akhirnya Kota Jakarta semerawut sama reklame. Ketika Pak Ahok jadi, ini hasil konsultasi ya, Pak Ahok jadi di Jakarta, Pak Ahok melakukan peraturan yang baru seperti wali kota saat ini, membuat peraturan daerah tentang reklame. Dibuatkanlah peraturan dengan tegas
Dan semua yang tidak berizin di Jakarta itu dibabat dan semua ditertibkan semua. Emang pada saat itu sempat ngedon, PAD yang sempat ngedon, tapi hanya beberapa saat. Untuk selanjutnya sampai saat ini akhirnya tertata, bagus, di Jakarta sangat rapi, dan PAD-nya meningkat. Karena mereka memakai teori ekonomi. Ketika permintaan banyak, tentunya harga akan meningkat. Tapi ketika permintaannya sedikit, barangnya banyak, harga akan menurun. Akibat ditatanya baik, tentunya tidak sembarangan orang mendirikan reklame. Di Jakarta tidak sembarangan orang mendirikan reklame yang akhirnya para penyelenggara reklame menaikkan harga sewa reklame. Dan akhirnya PAD-nya juga meningkat. Yang tadinya dari 10 reklame cukup dengan 1 reklame dan bisa menutupi kebutuhan PAD jumlah yang cukup lumayan. Yang akhirnya Jakarta sampai saat ini PAD-nya sampai lebih daripada 300 miliar per tahun. Bahkan bisa 500 miliar per tahun. Ini cukup fantastis dan luar biasa. Di Bandung juga bisa seperti itu. Kalau kita berkomitmen bersama bagaimana melakukan penegakan peraturan ini, peraturannya sudah cukup baik. Dan Raperda yang baru ini sudah cukup baik dan cukup insya Allah menjanjikan untuk melakukan penataan reklame yang lebih baik di Kota Bandung. Keamanan yang lebih baik di Kota Bandung. Dan PAD yang akan ditarik oleh pemerintah Kota Bandung akan lebih meningkat kembali dibanding saat ini. Itu, Neng. Oke, baik Pak. Lalu apakah ada korelasi antara izin yang baik, Pak, dan benar dengan PAD yang diterapkan di kota-kota lain? Ya tentu, yang tadi. Karena apa? Dari akibat dari izin ini tentunya satu akan mendapatkan keamanan. Keamanan berusaha di kota kembang ini. Keduanya, secara otomatis PAD dengan adanya izin, PAD-nya masuk ke kas yang benar. Tapi kalau tidak berizin, PAD-nya tidak masuk terhadap kas yang kurang benar. Menjadikan dianggap loss potensi. Lalu siapa yang bisa menarik yang loss potensi ini? Kami tidak tahu. Dan ini akan berdampak terhadap pidana nanti kemudian hari. Ini berbahaya. Jadi saat ini akan lebih mudah melakukan perizinan dibanding dengan yang kemarin. Cukup tidak perlu ketemu dengan wali kota atau yang ditunjuk oleh wali kota, cukup melalui online saja. Jadi jangan bertemu dengan OPD yang sudah ditunjuk wali kota ataupun dengan wali kota, cukup dengan online saja. Dan ini akan kalau sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tentunya ini akan dipermudah, akan lebih mudah untuk mendapat kita para penyelenggara reklame ini akan lebih mudah untuk mendapatkan perizinan. Dibanding dengan yang sudah-sudah harus ketemu, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Dalam rancangan peraturan daerah ini sudah jelas sekali. Sudah dibentuk lajur mana saja, jalan mana saja, menjadi 3. Ada kawasan khusus, ada kawasan selektif, dan ada kawasan umum. Kawasan khusus tentunya tidak diperbolehkan dalam bentuk reklame bentuk apapun. Mau itu berbentuk LED atau berbentuk neon box dan sebagainya. Ada kawasan selektif. Kawasan selektif di antaranya itu yang tidak boleh memakai promosi rokok dan sebagainya. Termasuk di wilayah-wilayah kawasan-kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan sebagainya. Kalau kawasan umum sudah jelas dalam Raperda ini. Dan insya Allah kami mendorong terhadap pemerintah kota untuk segera dikeluarkan juga namanya peraturan wali kota. Karena dari Juknis inilah para tim kerja juga akan lebih efektif untuk melakukan penertiban.
Dan untuk ini Pak, untuk jalan khusus di Bandung itu jalan khusus di mana aja Pak? Ada kurang lebih sekitar 12, ada Jalan Asia Afrika, Gatot Subroto, terus masih Banyak. banyak kurang lebih Ada 12 jalan ada khusus 12 ya jalan khusus yang di Kota di Bandung. Kota Bandung yang tidak boleh ada reklame. Sampai saat ini masih ada sih reklame yang di jalan khusus tersebut, maka oleh karena itu kami berharap Satpol PP dengan tim kerja yang lainnya segera itu ditertibkan. Sebelum kami juga akan turun ke lapangan untuk menertibkan itu semua. Nah kalau untuk Megatron tersendiri itu gimana Pak? Sama. Sama. Mau reklame, mau LED yang tadi saya bilang, Ya. Megatron dan sebagainya, di kawasan khusus tersebut tidak boleh ada. Karena sesuai yang sudah kita buatkan Raperda tersebut. Yang nanti aspek teknisnya bisa diperjelas oleh peraturan wali kota. Oleh karena itu peraturan wali kota segera dikeluarkan untuk kita bentuk komitmen antara legislatif dengan eksekutif untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kota Bandung. Baik Pak, ini untuk yang terakhir mungkin ada pesan untuk semua pihak terkait reklame-reklame di Kota Bandung. Saya berharap terhadap para pengusaha yang ada, khususnya di bidang reklame, tentunya mari kita bersama-sama menata Kota Bandung dengan hati. Ketika hati ini tidak ada, tentunya materialistis yang ada. Dan mari kita bersama-sama untuk taat terhadap aturan yang sudah kami bentuk jerih siang malam untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan saya berharap terhadap Wali Kota Bandung, mari kita bersama-sama untuk bagaimana tata kelola reklame ini lebih baik, lebih positif, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya yakin Pak Wali Kota juga sama berharap seperti itu. Ayo kita buktikan bersama kami, kita tertibkan reklame yang tidak berizin. Wali Kota turun, kami juga akan lebih senang untuk turun. Kalau Wali Kota tidak mau turun, kami akan tetap turun ke lapangan bersama OPD-OPD yang ada. Terima kasih. Baik para wargi Bandung, itu tadi pembahasan hangat kita bersama Bapak Asep Robin dari Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Dan Mayang Sari mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa di episode selanjutnya.